Hai teman, apa kabar? Film kali ini menceritakan seorang ayah yang harus menyelamatkan anaknya, presiden, dan juga negaranya dari serangan teroris. Judulnya White House Down, yang rilis pada tahun 2013, dibintangi oleh Channing Tatum dan Jamie Foxx, dan beberapa aktor terkenal lainnya. Kalian bisa pause dulu videonya, bikin dulu kopi, udah itu kita langsung aja ke poin film. Tiga helikopter khusus kepresidenan Amerika Serikat terbang menuju Rumah Putih dengan Pak Presiden di dalamnya. Gue masih bertanya-tanya, sebenarnya film ini tuh menggambarkan Presiden Barack Obama atau bukan? Soalnya pas gue cari di beberapa sumber, gak ada pembahasan yang mengarah ke situ. Ya mungkin penulis naskah dan sutradara hanya membuat film yang berlatar di kediaman presiden, karena mengingat bahwa The White House pernah kebakaran pada tahun 1814 yang membuatnya harus dibangun ulang. Buat yang tahu atau punya sumbernya, komen di bawah ya. Lanjut ke alur cerita. Helikopter akan segera mendarat dan para kru yang bertugas mulai mengamankan lokasi dengan teliti. Clear. Hummingbird, this is Castle Key. You wait, hold. Command, switch to thermal. Hummingbird, this is Castle Key. You're clear. Dan sampailah Pak Presiden di Rumah Putih. Pemeran utama bernama John Kell. Dia bekerja sebagai pengawal juru bicara Pak Presiden. Sesampainya di sana, John menemui temannya yaitu Jenna. Ngobrol-ngobrol lah sebentar. Saat itu pun ada seorang yang mencurigakan masuk ke sebuah gudang terus membuka loker. Dan asal kalian tahu, dialah orang yang akan memulai semua kekacauan di film ini. Gue kira si John masih jomblo. Ternyata dia udah nikah dan punya anak perempuan namanya Emily Kell. John datang terus ngajak anaknya jalan-jalan. Si Emily lagi ngambek tuh sama si John karena dia nggak datang waktu di hari pentingnya si Emily. Tapi pas di jalan si John ngasih kejutan kalau si Emily bakalan diajak ke Rumah Putih. Otomatis si Emily seneng dong, karena dia berharap bisa ketemu sama Pak Presiden. Si John juga sekalian mau interview kerja buat naik pangkat jadi pengawal Pak Presiden. Pak Presiden lagi teleponan tuh sama istrinya. Singkat cerita, si John sama Emily udah nyampe. Seperti biasa, para penjaga memeriksa siapapun yang datang untuk keamanan. Si John kaget. Ternyata orang yang jadi sekretaris presiden itu teman kuliahnya dulu. Namanya Carol. Si John ngenalin anaknya. Udah itu mereka berdua masuk ke ruangan buat wawancara. Tapi si John gak lulus, alias ditolak karena nilainya di bawah rata-rata. Padahal si John mantan militer loh. Pas keluar, si John bohong sama anaknya kalau dia udah diterima. Padahal enggak. Si Emily seneng banget kan. Balik lagi ke orang mencurigakan tadi. Kali ini dia pakai baju staf kebersihan, terus ngebuka kotak yang isinya itu bom. Semua pengawal khusus Rumah Putih sedang berkumpul sekarang. Orang yang bernama Martin adalah ketuanya. Mereka lagi siap-siap buat menyambut kedatangan istri Pak Presiden, sekaligus merayakan hari terakhir si Martin di Rumah Putih. Waktu si John mendatangi lobi buat ngambil pistolnya, tiba-tiba aja seorang pemandu tur ngajak mereka. Si Emily mau kan ya, jadi ya udah si John ikut.
Di tengah tur yang masih berlangsung, si John nengok ke arah ruangan bioskop khusus presiden. Dan asal kalian tahu, orang-orang yang ada di ruangan itu bukanlah para petugas dari Rumah Putih, melainkan teroris. Yang diimpikan Emily akhirnya datang. Pak Presiden hadir di tengah-tengah mereka. Mr. President, can I ask you a question for my YouTube channel? Emily seneng banget kan? Dia langsung aja videoin Pak Presiden buat diupload ke channel YouTube-nya. Oh, look at that. I wasn't ready for a press conference. Now here with Emily Keller, video blog. Check it out. Udah itu Pak Presiden pergi ke kantornya. Pas tur udah selesai, si Emily minta izin buat ke toilet yang ada di lantai bawah. Tadinya mau diantar sama si John, tapi dia nggak mau. Katanya aku udah gede. Karena ini hari terakhir Martin bertugas, Pak Presiden menjabat tangannya dan bilang terima kasih karena sudah mengabdi sekian lama. Pak Presiden melanjutkan untuk menelpon juru bicaranya. Kita singkat saja Pak Jubir. Dan disinilah semua kekacauan akan dimulai. Orang mencurigakan tadi berjalan sambil ngedorong alat kebersihan. Otomatis gak akan ada yang curiga, karena orang ngiranya dia itu petugas kebersihan. Rumah Putih meledak. Orang-orang berlarian, berusaha untuk keluar dari sana. Sedangkan Martin melaporkan hal itu sama Pak Presiden. Dan menyuruh yang lain untuk mengamankan lokasi. Si John yang khawatir sama anaknya mau pergi buat nyari dia. Tapi karena sudah ada perintah, para petugas gak ngizinin si John buat keluar dari ruangan. Para teroris mulai menjalankan aksinya. Satu persatu para penjaga dibantai sama mereka. Si Emily langsung ketakutan waktu melihat para teroris itu. Tapi untungnya dia nggak ketahuan sama mereka. Masih dengan para teroris, mereka sedang menuju ke atap gedung dan menembaki para penjaga yang ada di luar. Lagi-lagi Emily harus ngelihat para penjaga yang dibantai sama teroris. Terus dia videoin para teroris itu dari kejauhan. Buat yang pengen tahu, para teroris itu dipimpin sama satu orang, namanya Stan. Gak lama datang teman-temannya yang lain. Salah satunya adalah Tyler, si raja hacker. Gak habis di situ, sekarang para touring disandra sama mereka. Si John yang kekeh mau nyari anaknya, maksain buat kabur dan berhasil lolos dari mereka. Helikopter khusus yang akan menjemput Pak Presiden juga ditembakin. Yang akhirnya Pak Presiden kepaksa dibawa sama Martin ke ruangan bawah tanah anti nuklir. Sedangkan Carol menjemput Pak Jubir dan membawanya ke gedung FBI. Si John yang ngira anaknya masih di kamar mandi, nyoba buat ngecek. Dan pas mau keluar sambil telepon anaknya, dia ditembakin sama salah satu teroris yang emang lagi nyariin dia. Untungnya dia berhasil ngehindar, terus pura-pura kalau dia cuma touring biasa. Tapi bohong, sebenarnya si John pegang pistol. Dia selamat, cuman HP-nya rusak. Terus dia ambil walkie-talkie dari teroris itu. Jadi dia bisa dengar pembicaraan mereka. Pak Presiden udah nyampe di pintu rahasia ruangan anti nuklir itu. Sedangkan Wakil Presiden melakukan penerbangan untuk keselamatan. Dengan pintu khusus, dan hanya Pak Presiden yang bisa membukanya. Cuman ketika udah dibuka, semua pengawal presiden ditembak sama si Martin.
Gue nggak nyangka loh, ternyata si Martin gabung sama para teroris itu. Si John yang dengar pembicaraan mereka lewat walkie, bingung. Antara lanjut cari anaknya atau masuk ke ruangan itu. Akhirnya dia milih buat masuk. Pas ngelihat Pak Presiden yang lagi ditodongin pistol, dia langsung nembakin si Martin dan nyuruh Pak Presiden buat lari ke arahnya. Gak lama si Stan datang. Dengan sigap si John ngelumpuhin mereka semua dan lari. Terus masuk ke sebuah lift khusus. Para teroris berusaha ngejar mereka ke lantai atas. Tapi si John sama Pak Presiden udah nggak ada. Ternyata mereka berdua ada di atas liftnya. Dan ngedenger pembicaraan si Martin sama si Stan. Masih sama si John dan Pak Presiden. Yang lagi nunggu waktu yang tepat supaya nggak ketahuan sama teroris. Kalian tahu nggak kenapa si Martin jadi kayak gitu? Ternyata si Martin punya dendam sama Pak Presiden. Karena anaknya terbunuh waktu ditugasin sama Pak Presiden sebagai tentara. Ya istilah kasarnya si Martin gak terima lah. Si Tyler lagi masang CCTV di lorong bawah tanah. Si John butuh telepon buat manggil bantuan tim khusus. Pak Presiden punya telepon satelit di kamarnya. Kepaksa mereka berdua harus manjat ke lantai atas. Sedangkan kondisi di luar sedang ramai dikunjungi orang-orang dan wartawan. Singkat cerita, si Tyler udah masuk ke ruangan IT buat meretas kode nuklir Amerika Serikat. Sekarang para menteri juga jadi sandra. Dengan mengendap-endap, si Emily videoin lagi para teroris itu. Oh my God, Roger Skinner, the only one who speaks the truth. Go after you, please. Get it. Cuman sayang, dia harus ketahuan. Tapi sebelum ketangkep, si Emily upload dulu video rekamannya ke YouTube. Siapa tahu aja bisa ngasih petunjuk buat sebagian orang. And I will puff. And blow your ass. Si John sama Pak Presiden masih belum bisa keluar. Ditambah liftnya naik ke atas. Karena ada salah satu teroris menggunakannya. Mereka nyaris aja kejepit sama lift. What's he doing? I heard something. Come on. The thing's 100 years old. The shit's too heavy for it. Si Carol dan Pak Jubir lagi video call sama wakil presiden. Terus nyoba buat nelpon si Martin. Carol, should have called already. Martin, Held the building. what do you want? On any given day. Pas ditanya, si Martin pengen semua uang negara dikirim. Terus ngebiarin dia pergi sama para teroris. Kalau enggak, maka Pak Presiden bakalan dibunuh. You got 2 hours, or I will execute it myself. Dan ngasih waktu 2 jam buat mempertimbangkannya. Elevator going down to 1. Lift udah turun. Udah agak aman. Mereka berdua pun keluar. You right? See anybody? No, we're clear. This president stay on my hip. Terus masuk ke kamar presiden buat ngambil teleponnya. It's in the kitchen. Look, they're big knives. Great, you can make me a sandwich. Right here. So we gotta get in touch with somebody on the outside. Wait, I got some. You got some? Si John menghubungi Jenna yang lagi ada di pesawat sama wakil presiden. Jenna, this is John Cale. John, not a good time. For me, I'm with the president. We're in the White House. That's not funny, John. Yeah, Jenna, this is James Sawyer. And let him know that the president doesn't. Hello? Thank you. Cuman tiba-tiba aja teleponnya ditutup. Dan mereka berdua disuruh nunggu. Well, your best friend Jenna, huh? Hit us back.
You smoke? Neither do I. Jana ngasih teleponnya ke wakil presiden. Namun saat telepon sedang berlangsung, si John melihat dua orang teroris yang lagi nyariin mereka. Satu udah ditembak sama si John, cuman yang satunya lagi meleset dan pelurunya habis. Sebisa mungkin si John menghindar. Pak Presiden ngambil senjata dari teroris yang udah mati. Walaupun sempat bangun lagi sih. Get your hands off my Jordans! Terus nodongin senjata ke arah teroris yang lagi nyekik si John. Dan akhirnya teroris itu ditembak juga. Si John nelfon si Carol sekarang. Terus si John disuruh buat nyalain TV. Dimana video yang diupload sama Emily udah ramai di berita. Kale, can you turn on the news? What you are seeing really is just a very young girl by the name of Emily Kale. Si John makin khawatir aja ya kan sama anaknya. Listen. Si Martin sama yang lain udah nyampe di kamarnya Pak Presiden. Sisten juga ngelihat acara berita di TV. Dia jadi marah dong, karena muka dia udah kesebar. Akhirnya Sisten nyamperin Emily dan ngambil HP-nya. Dari hasil rekaman video Emily, agen FBI pakai alat pengenalan wajah. Jadi mereka bisa tahu siapa aja dalang di balik kasus ini. Si John sama Pak Presiden masih nahan step supaya nggak ketahuan sama si Martin. Pak Presiden nggak sengaja bikin suara yang akhirnya ketahuan juga. Good morning, boys. Buru-buru mereka berdua turun ya kan. Terus si Martin nyuruh si Stan buat ngejar. Si John menghubungi si Carol lagi dan bilang kalau dia udah ada di lorong bawah tanah. Karena setiap pintu punya kode khusus, si Carol ngebuka monitor sistem dan ngasih tahu kode pintu yang mengarah keluar. That should be the entrance to the catacombs. You sure? Yes, I'm sure. Tadinya mereka berdua mau berpisah karena si John gak mau keluar dulu sebelum membawa anaknya. John, you can't do this by yourself. You have to get us. Okay? Promise. Come on, word. Thanks, John. Cuman Pak Presiden nemuin bom di pintunya. Si John bilang kalau itu nggak boleh kesentuh. Kale, come check this out. That's something that you do not want to touch. Sedangkan Stan masih ngejar mereka. Easy, get close. This is not happening. We gotta get. Stay close. Follow me. Let's get this. Stay close. Si John terpojok. Terus Pak Presiden ngajak ke ruangan parkir khusus. What's the code? The D227. D227. Hold on. 13350. Okay, let's go. Waktunya mereka berdua jalan-jalan pakai mobil anti peluru. What the hell are you getting in the back for? Sorry, boys ahead. Tadinya gerbang depan mau ditabrak sama si John, tapi dilarang sama Pak Presiden karena gerbangnya lapis baja, jadi bakalan gak kuat. Aksi kejar-kejaran di halaman Rumah Putih pun terjadi. Oh my goodness, the presidential limo has just... So long fountain, of course, that iconic fountain that everybody knows anyway. Pak Presiden nyoba buat menghubungi FBI dan nyuruh ngancurin gerbang pakai tank. Yes, one day. Set. Go to work. Fall back! Fall back! Namun gagal,
karena para teroris yang ada di atap gedung ngancurin tank itu pakai bazooka. Mobil mereka emang anti peluru, cuman gak akan bertahan lama kalau terus-terusan ditembakin. Said there was a weapon lock in the back. Jackpot! Akhirnya Pak Presiden mutusin buat pakai bazooka khusus yang ada di mobil itu. Can you not hit me in the head with a rocket while I'm trying to drive? Terus ngancurin gerbangnya dan itu berhasil. I lost the rocket launcher. Your hostage is outside. Show him in business. Tinggal satu putaran lagi mereka bisa keluar. Tapi si John lihat anaknya yang lagi disandra. Otomatis si John jadi kehilangan fokus. Dan mobil mereka ditembak pakai bazooka yang ngebuat mobilnya jatuh ke kolam renang. Pak Presiden nyuruh si John buat pura-pura nodongin senjata karena si Martin pengen Pak Presiden hidup-hidup. Appreciate what you're trying to do, son. Pelan-pelan si John ngasih bom ke tangan Pak Presiden. Bomnya dilempar, jadi mereka bisa kabur. Cuman ditembakin lagi, dan ngebuat ruangan yang mereka masukin meledak. Semua nyangka kalau Pak Presiden udah meninggal. Jadi, jabatan kepresidenan pindah ke wakilnya, yaitu Alvin. The Constitution of the United States. So help me God. What's your hand there for scanning, please? Sir, these are your presidential launch codes. Vice President Alvin Hammond has just been sworn in at the death of President James Sawyer. Ternyata si John sama Pak Presiden masih hidup. Mereka berhasil menghindar dari ledakan itu. Tapi si Martin masih nyuruh asisten buat nyari mereka. Thank God for drug war. Perut Pak Presiden kena pecahan kaca dan harus diobatin sama si John. I'm gonna have to get that out. Once you become Dr. Hobson. Tentara dengan helikopter tempur lagi terbang menuju Rumah Putih. Cuman mereka harus ketahuan sama si Taylor yang udah meretas sistem CCTV jalanan. Alhasil, para teroris bersiap untuk menyambut helikopter itu dengan rudal sensor panas. Si John kembali menghubungi FBI. Namun sang jenderal bilang kalau bakalan ada pasukan udara yang datang. Si John nyoba ngelarang jenderal buat gak ngelakuin hal itu. Karena bisa aja para sandera termasuk putrinya jadi korban. Tapi nggak didengar sama si jenderal. Kepaksa si John pergi ninggalin Pak Presiden buat nyelamatin anaknya. Colonel, we got movement on the roof. Satu helikopter terjatuh. Sudah 2 helikopter tumbang. Namun saat rudal akan kembali ditembakin, si John datang. Tentara yang ngira kalau si John itu musuh, malah ditembakin. Yang akhirnya dia jadi gagal buat ngambil rudal itu. Dan harus terlibat perkelahian sama asisten. Sampai-sampai si John harus lompat ke bawah karena mau ditembakin. Asisten nemuin amplop yang isinya paspor si John sama anaknya. Singkat cerita, si Tyler udah berhasil membobol sistem nuklir. Island. Here it goes. Otomatis para kru kaget karena nuklir itu mengarah pada pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Alvin. Sir, my weapon system is coming online. It's firing.
aircraft somewhere over Ohio. Appears to be a modified 747. I repeat, this is an emergency. Everyone please take your seats and Sudah dipastikan kalau semua yang ada di pesawat itu berakhir. Dan kepresidenan berpindah kepada Pak Jubir. Presidential launchers. Please keep them on your person at all times. Si yang tahu kalau Emily itu anaknya si John, langsung ngebawa dia ke si Martin. Don't screw up this time. Lots. Sebagai presiden yang baru, Pak Jubir memberi perintah untuk melakukan serangan udara ke Rumah Putih. Target in 10 minutes. And do it. Let's go to work. Sedangkan si Martin lagi nulis kode peluncuran nuklir. Tiba-tiba aja si Stan datang sambil bawain si Emily. Dan itu dijadiin kesempatan sama si Martin supaya Pak Presiden menyerahkan diri. Good morning, Mr. Kale. I'm sitting here with someone who would like to say hello to me. Kalau enggak, anaknya si John bakalan dibunuh. One. Two. Dan akhirnya Pak Presiden datang nyerahin diri. Terus si John nelfon si Carol untuk minta bantuan dan ngelaporin kalau Pak Presiden udah ditahan sama para teroris. Tapi si Carol malah ngasih jawaban kalau Rumah Putih bakalan dihancurin dengan bom udara, sedangkan waktu hanya tersisa 8 menit lagi untuk pengeboman itu. you only have 8 minutes left to get them out. Si John pergi dan mengatur strategi. Ten. Mightier than the sword. Kalian tahu kenapa si Martin pengen Pak Presiden dalam keadaan hidup? Si Martin pengen Pak Presiden ngebuka koper nuklir negara, di mana hanya Pak Presiden yang bisa bukain koper itu, dengan cara meletakkan telapak tangan Pak Presiden. Tentu saja Pak Presiden gak akan ngelakuin itu, karena kalau koper itu dibuka dan sistem nuklir diaktifkan, maka akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Si Martin mengancam dengan menodongkan pistol di kepala si Emily. Martin, that's not necessary. Mark. Tapi tiba-tiba aja alarm berbunyi. Ketika dicek lewat CCTV, ternyata si John ngebakar kamar presiden. Dad, what the hell is going on? City Hall and the president's bedroom. Jadi perhatian para teroris teralihkan. Hampir aja si John terbunuh. Untungnya tiba-tiba si komando truk memukul teroris itu. Empire style. Terus si John nyuruh komando tur itu buat keluar bersama para sandera yang lain. You heard the man? Tour's over. Si Tyler yang mau keluar lewat lorong bawah tanah harus mati di sini. Karena bom yang dia pasang di pintunya gak bisa dibuka dan otomatis meledak. Satu temannya si Stan ditembak sama si Martin karena dia mau pergi terus ngambil uangnya. You think I put my country through? Prisoners. Ketika si Martin lengah, Pak Presiden ngeluarin pena terus ditusukin ke si Martin. Mereka jadi berkelahi kan, yang akhirnya tangan Pak Presiden ditarik ke koper dan ngebuat kopernya jadi kebuka. Sementara Pak Presiden pingsan, si Martin langsung ngetik kode peluncuran nuklirnya. Buat yang bertanya-tanya, kan nuklirnya udah diretas dan diluncurin sama Tyler tadi. Iya, cuma nuklir itu diarahkan pada pesawat yang membawa Presiden Alvin. Kalau yang ini disebutnya nuklir football, berukuran besar dan bisa diluncurkan ke beberapa negara sekaligus. Si John yang masih berusaha buat nyelamatin anaknya, tiba-tiba ditelepon sama si Carol dan ngasih tahu kalau si Martin berusaha buat meluncurin nuklir dan si John harus bisa menggagalkannya. To stop him. What? Tiba-tiba aja dia dipukul sama si Stan dan harus melawannya terlebih dahulu. Pak Presiden bangun lagi dan nyoba buat menghentikan si Martin. Pak Presiden udah nggak bisa ngapa-ngapain karena si Martin udah nodongin pistol.
Awalnya si Martin sadar, tapi akhirnya Pak Presiden ditembak juga. Masih dengan si John yang agak kewalahan melawan si Stan. Tapi akhirnya dia berhasil membalikkan keadaan dengan mengikat bom ke lehernya si Stan. Si Martin udah hampir selesai ngetik semua kodenya. Armed for nuclear launch. Cuman ketika mau mencet tombol merah, si John datang pakai mobil. 14. Si Martin masih berusaha buat mencet tombol merah itu, tapi keburu dibredet sama si John. Emily, get down! Get down! Peluncuran nuklir emang berhasil digagalkan, tapi tidak dengan pesawat jet yang akan segera menghancurkan Rumah Putih. Si John nyuruh anaknya buat lari. Sementara si John mau nyari Pak Presiden walaupun udah meninggal. Si Emily nyoba buat menghentikan jet itu dengan cara melambaikan bendera di halaman Rumah Putih. Delta 26, we're locked on target. Please confirm free cashless. Dan itu ngebuat kapten pesawat jet bingung. We have friendlies all over the kill zone. No, baby, I told you to run! You gotta run! Lalu meminta keputusan pada Pak Jubir, namun tak ada jawaban. Beruntunglah, sang kapten pesawat bijaksana. Dia membatalkan pengeboman itu. Guys, abort mission! Pull out! Abort! 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 Down from the White House before. Si John ngerasa lega. Orang-orang semua gembira. Dan Emily adalah pahlawan kecil di White House. Kalian lihat deh ekspresi Pak Jubir. Dia kelihatan gak seneng. Ada yang aneh kan? Dan itu akan dipecahkan sama si Carol dan si John. Asal kalian tahu lagi, Pak Presiden masih hidup. Jesus. Oh my God, you okay? Karena peluru yang ditembakin mengenai jam emas yang selalu dibawa Pak Presiden di saku jasnya. What I'm telling you is that good old Abe took a second bullet for me. Thank you. Thank you much, different. Si John ditelepon lagi sama si Carol. Terus bilang kalau ada seseorang yang mengirimkan kode nuklir sama si Martin. Si John kembali bikin rencana supaya bisa memecahkan masalah ini. I think I know how I got the code. I need your help, sir. Dia keluar sendiri menghampiri Pak Jubir. Terus bilang kalau Pak Presiden udah meninggal. Dan disinilah semua terbongkar. Kalau ternyata Pak Jubir bersekongkol sama si Martin. Dan Pak Jubir lah yang mengirimkan kode nuklir ke si Martin lewat komunikasi khusus. Menggunakan alat yang disebut pager. Di mana alat itu hanya dimiliki oleh Presiden. Launch codes from somewhere, and you are the only person with those codes. I only know one other person who uses one of these. Jadi jelasnya begini. Ketika Pak Presiden dinyatakan meninggal, kode nuklirnya diganti dan diberikan kepada wakilnya, yaitu Presiden Alvin. Presiden Alvin meninggal, kode nuklirnya diganti lagi, dan jabatan Presiden diberikan pada Pak Jubir beserta kode itu. Udah ngerti kan? Jadi intinya, Pak Jubir sama si Martin ini tukeran jasa. Kalau lo mau kode nuklirnya, lo harus jadiin gue presiden, gitu. Setelah dicek nomornya, ternyata benar. HP Pak Jubir bunyi. Dan dia dinyatakan sebagai pengkhianat bangsa. Tapi tetap aja Pak Jubir pede kalau dia adalah presiden yang baru. Dan itu dibantah sama Pak Presiden yang tiba-tiba datang. Terus Pak Jubir dipenjarakan. I'm the President of the United States. No, you're not. Eli. Take him into custody, General. Yes, sir, Mr. President. I am still president. Just consider this a coup d'etat. Get this trash off my lawn. Special Agent Kale. I'm not going anywhere without my protection. You want to take a ride? Come on. Si John sama anaknya diajak naik helikopter khusus tuh sama Pak Presiden. Dan film pun selesai. Biar kalian semua tambah ngerti sama alur cerita filmnya, gue saranin supaya nonton filmnya secara full. Pokoknya seru banget dah. Semoga gue bukan orang yang penuh kesibukan, karena gue mau konsisten upload video buat kalian. Kalau masih ada yang mau ditanyain, komen aja di bawah. Jangan sungkan. Sampai jumpa teman.